Part 2. Harus kabur sekarang. Senyum kecil yang sempat terukir di sudut bibir Franz seketika menghilang ketika dia mendengar jawaban dari wanita di hadapannya tersebut, wanita yang hingga kini masih duduk di atas ranjang dan menatapnya dengan sorot mata permusuhan. Bagaimana bisa setelah transaksi jual beli itu sekarang Chatelaine jadi seperti mengingkarinya? Harusnya Chatelaine sudah memahami kenapa dia berada di sini, menyambutnya dengan hormat, lalu patuh dengan semua perintah yang akan dia berikan. Tapi apa ini? Penolakan. Cih. Franz seketika tersenyum miring. Aku bukan Chatelaine. Kamu salah orang. Ucap Riley lagi, masih belum turun juga nada bicaranya. Dia bahkan segera bergegas beranjak dari atas ranjang itu, satu tangannya bergerak cepat untuk menyambar syal merah di sana guna menutupi lehernya. Di kamar asing dan bertemu pria asing seperti ini sungguh membuat Riley merasa tidak nyaman, bagaimanapun caranya dia harus segera pergi dari sini. Bahkan tanpa banyak kata lagi Riley hendak melangkah keluar. Tapi sayang pergerakannya yang tergesa tiba-tiba dihentikan oleh pria di hadapannya tersebut. Franz mencekal lengan Chatelaine dengan sangat kuat dan kembali melemparnya ke atas ranjang dengan sekali gerakan. Bruk! Sampai Riley kembali jatuh di atas ranjang itu. Gadis itu memekik, tak menyangka mendapatkan perlakuan seperti ini. Dia benar-benar merasa telah dilecehkan. Hiya, apa yang kamu lakukan? Pekik Riley, jiwa pemimpin yang dia punya dan nona muda yang begitu melekat membuatnya tak terima diperlakukan seperti ini. Meski perasaan takut mulai merayap di dalam hatinya, Riley tak akan menunjukkan ketakutan itu pada lawannya. Kini Riley bahkan tak segan membalas tatapan pria asing itu dengan tatapan yang sama tajamnya. Benar-benar wanita tidak tahu diri, setelah menerima semua uang kami dan dia bersikap seperti ini. Menjijikkan. Batin Franz. Jangan bersikap konyol Chat, hidupmu sudah kami beli, jadi bersiaplah untuk jadi bagian dari Black Venom, ucap Franz. Akhirnya dia buka suara dan menjelaskan tentang fakta. Jika Chatelaine terus berontak seperti ini maka dia bisa melakukan pembalasan yang lebih kasar. Tak ada beda antara pria dan wanita, pukulan yang akan dia berikan pada Chatelaine akan sama kuatnya. Apa maksudmu? Aku sungguh tidak memahaminya dan berhenti memanggilku dengan sebutan Chatelaine. Aku bukan Chatelaine. Aku Riley Aditama. Balas Riley. Franz sungguh muak dengan jawaban itu, lantas dengan segera dia mendekati Chatelaine dan melayangkan sebuah tamparan yang sangat kuat. Plak. Sampai Riley kembali jatuh di ranjang dengan sudut bibir yang terluka, kedua matanya seketika terasa panas, air bening di dalam sana nyaris tumpah. Franz kemudian keluar dari kamar itu dan menutup pintu dengan kuat, dia kunci pula dan mengurung Chatelaine di dalam sana. Melihat pintu yang tertutup Riley seketika berlari dan berteriak. Tidak, dia tidak ingin dikurung di sini. Riley menggedor pintu itu dengan sangat kuat. Buka. Buka pintunya. Lepaskan aku BODDOH. Pekik Riley. Kini dia sudah menangis. Seperti tak menemukan jalan keluar untuk bertemu keluarganya. Apalagi saat ini dia berada di negara asing, di kota asing. Ya Allah, rintih gadis itu begitu pilu. Riley bahkan menendang pintu itu berulang. Lepaskan aku. Franz di luar sana dan mendengar semua teriakan itu hanya menunjukkan raut wajahnya yang dingin. Dia merogoh ponselnya di dalam jaket dan menghubungi sang bos. Liam Anderson,
Pimpinan Black Venom. Halo Tuan, wanita itu sudah berada di mansion. Tapi dia benar-benar menjijikan, dia tidak mengaku sebagai Chatelaine dan malah menyebut namanya siapa tadi, Really, jelas Franz dengan menahan geram. Dan Liam di ujung sana yang mendengar laporan sang anak buah pun makin dibuat geram lagi. Sikap menjijikkan wanita itu hanya akan menghambat misi mereka selanjutnya. Aku tidak mau tahu, dia adalah Chatelaine dan dalam 1 bulan ini dia harus jadi bagian Black Venom, putus Liam. Perintahnya adalah keputusan final, tak akan ada negosiasi. Meski mungkin sebenarnya gadis itu adalah Really tapi bagi mereka tetap saja Chatelaine. Tidak peduli apapun. Baik Tuan, jawab Franz patuh. Liam memutuskan sambungan teleponnya dengan Franz lebih dulu. Lalu dia membuang puntung rokok di tangan kirinya. Jatuh tepat di atas tubuh seorang pria yang sejak semalam dia siksa. Pekik pria itu saat merasakan sensasi terbakar di atas lukanya yang menganga. Aku akan membiarkanmu hidup, sampaikan salamku pada Zeon, ucap Liam, bicara dengan bibirnya yang tersenyum miring. Lalu meludah di atas tubuh pria yang sudah tak berdaya itu. Dia pergi dari sana dan beberapa anak buahnya pun mengikuti. Keluar dari sebuah gedung terbengkalai di pinggir kota. Sampai tak akan ada satu pun yang mendengar teriak kesakitan. Zeon adalah musuh satu-satunya Liam, Zeon dengan organisasinya Darkness. Bertahun-tahun mereka telah berselisih untuk menguasai berbagai wilayah, kota Servo kini jadi perebutan mereka. Zeon telah berulang kali mengirimkan anak buahnya untuk jadi mata-mata di Black Venom, menggunakan cara paling penakut karena menggunakan pintu belakang, bukan berlawanan secara langsung. Liam yang merasa geram akhirnya berniat membalas dengan hal yang setimpal, namun dia akan bermain dengan cara yang lebih licik, mengirim seorang wanita ke dalam markas Darkness. Wanita yang akan dia tugaskan untuk jadi simpanan pria bajingan itu. Lalu mencuri semua data dan mengetahui kelemahannya. Liam tidak peduli pada siapa wanita yang dia beli, jika wajahnya buruk rupa maka akan dia buat cantik menggunakan semua uangnya, jika dia pengecut maka akan diubah jadi wanita pemberani. Liam akan melatih wanita itu jadi bagian Black Venom. Karena itulah saat mengetahui bahwa wanita bernama Chatelaine itu membuat Liam pun jadi meradang. Meski bicaranya terdengar datar namun amarah sudah mendidih di dalam dirinya. Saat itu Liam mengemudikan mobilnya seorang diri, 3 mobil beriring-iringan menuju markas utama Black Venom. Jalanan sepi dengan sisi kiri dan kanan masih berwujud hutan gersang, 3 mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi. Sampai akhirnya di ujung sana mereka bertemu dengan jalan yang cukup luas. Permukiman penduduk mulai nampak hingga berangsur-angsur jadi semakin ramai dan gedung-gedung pencakar langit di kota Servo mulai nampak jelas. Jam 10 pagi Liam telah tiba di mansion. Franz menyambutnya. Gadis itu belum berhenti berontak, lapor Franz, karena hingga kini dia masih saja mendengar suara teriakan Chatelaine dari dalam kamar wanita itu. Terus berteriak untuk minta dilepaskan. Begitulah liciknya para wanita. Setelah dia mendapatkan uang dan sekarang berdalih seolah tidak apa-apa tentang kesepakatan itu, balas Liam. Franz terkekeh, alasan seperti ini pula lah yang membuat mereka tidak memiliki anggota seorang wanita. Seluruh anggota Black Venom adalah pria. 2 pria itu kemudian bergegas masuk dengan langkah tegapnya.
Saat bertemu dengan anggota yang lain, para anak buah menunduk memberi hormat, sementara Liam tetap melaju dengan tatapannya yang lurus. Di dalam kamarnya, Riley seketika menghentikan semua pergerakan saat melihat pintu itu akan terbuka. Kedua matanya pun semakin terbelalak. Riley mengumpulkan semua sisa-sisa tenaga yang dia punya. Siapapun yang akan membuka pintu itu nanti Riley tidak peduli. Dia akan langsung berlari dengan kuat dan segera pergi dari ini. Ayo Ril, kamu pasti bisa. Kamu harus segera keluar dari tempat ini. Batin Riley bicara pada dirinya sendiri agar yakin bahwa dia bisa. Riley belum tahu siapa yang jadi lawannya saat ini. Dan di dalam hatinya, Riley pun mulai menghitung maju menuju pintu itu terbuka dan dia akan memulai aksinya.